itu yang dia rekam dan itu yang akan dia ulangi. Ayo, Bapak Ibu ada yang mau bicara? Jangan cuma saya biar gak ngantuk. Apa biasanya Tuhannya, Bu? Apa, Bu? Kebanyakan nggak tahu apa yang mau dilakukan. Ada lagi, Bu? Kalau kita di emergency, mereka tuh mau triase pasien itu kemana gitu? Mereka bingung, mau triasenya aja bingung. Oke. Dari sisi Lambat bekerja. lambat bekerja. Nah, sekarang belakang. Angkut. Nah, ayo dari sini, Bu. Apa yang Bapak Ibu rasakan waktu masuk rumah sakit? Banyak pertanyaan. Banyak bertanya dan bingung. Kaget-kagetan dia. Aduh buset, ternyata perawatan itu begini ya. Aduh suruh mandiin. Aduh buang kulit. Aduhnya banyak. Ternyata begini ya perawatan. Khususnya saya selalu mengadakan acara-acara yang bermanfaat dan berguna untuk perawat, karena perawat itu adalah jantungnya rumah sakit. Tanpa perawat, rumah sakit tidak akan bisa operasional, karena 24 jam yang bersama dengan pasien itu adalah perawat. Nah, bagaimana bisa perawat itu berkualitas? Itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Tidak hanya skill, tapi knowledge juga harus oke. Salah satunya kali ini, untuk tahun ini, kami mengadakan seminar dan workshop preceptorship. Preceptorship itu apa sih? Jadi preceptorship itu adalah pembimbing klinik supaya bisa di lapangan membimbing perawat-perawat baru sehingga dapat menghasilkan skill dan knowledge yang baik. Dampaknya agar pelayanan keperawatan khususnya rumah sakit bisa berjalan dengan baik, pasien-pasien yang dirawat itu dapat dirawat dengan sebaik mungkin, seperti itu. Dan pesertanya ada berapa? Total peserta kita batasi. Sebenarnya banyak sekali yang antusias. Memang sebenarnya peserta ini saya datangkan khusus untuk in-house training, tapi kita juga ingin rumah sakit di sekitar Siloam, Palembang itu juga bisa pengetahuannya juga bisa bertambah. Total peserta hanya kita batasi 70 peserta total keseluruhan, karena nanti akan ada workshop. Mungkin nanti kita akan adakan untuk gelombang berikutnya. Baik, dimulai dari mahasiswa. Jadi kita rangkul juga stikes yang ada di sekitar sini, dan pembicaranya saya datangkan langsung dari Fakultas of Nursing Universitas Pelita Harapan. Pembicaranya salah satunya adalah Dekan Fakultas of Nursing Ibu Besoleli, dan juga koordinator praktis untuk klinikalnya Ibu Marisa. Jadi beliau ini adalah yang bisa nantinya mendidik mahasiswa sehingga bisa menghasilkan perawat yang baik. Dan pada implementasinya di rumah sakit nanti harapannya perawat senior ataupun preceptor itu kan adalah pendidik, itu juga bisa mendidik perawat-perawat yang baru dihasilkan dari mahasiswa. Kan sebelum menjadi perawat itu sebelumnya adalah mahasiswa. Begitu datang kemudian langsung kerja, dia nggak ngerti apa yang mau dikerjakan, dan tidak bisa disalahkan perawat baru karena belum dibimbing. Nah, ini adalah tugasnya preceptor. Siloam punya koordinator klinik, dalam hal ini koordinatornya preceptor, kalau kita sebutnya clinical nurse educator. Kemudian ada beberapa CI-CI yang ditunjuk di setiap ruangan. Jadi perawat baru itu ikut dulu, dibimbing dulu. Setelah beberapa target-target pencapaiannya itu terpenuhi dan dievaluasi kembali, dia mampu mengerjakan tugasnya dengan mandiri, itu baru dilepas. Seperti itu. Preceptor, Bu? Preceptor itu adalah pembimbing atau pendidik yang ada di lapangan praktek. Jadi bisa preceptor itu untuk mahasiswa, bisa juga untuk perawat-perawat baru yang bergabung di rumah sakit tersebut. Jadi semacam pendidik yang akan mendidik tenaga baru ataupun mahasiswa keperawatan, pada khususnya kalau kita di dunia keperawatan, untuk bisa menjadi calon perawat dan juga tenaga perawat atau staf perawat yang sesuai dengan apa yang diharapkan di rumah sakit. Tugas-tugas pokoknya, Bu?
tugas pokok yang utama adalah mendidik. Mendidik di sini ruang lingkupnya luas, jadi nggak sekedar hanya mengajarkan skills atau keterampilan, tapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan juga komunikasi di keperawatan itu seperti apa, kemudian bagaimana menghadapi pasien, lalu bagaimana tindakan-tindakan berpikir kritis sampai pengambilan keputusan di dalam keperawatan, supaya kita juga bisa membantu mahasiswa atau perawat baru berpikir itu seperti perawat yang memang sudah profesional. Bu, tadi selain pendidikan akademik apa aja Bu ya syarat untuk menjadi preseptor? Persyaratan untuk menjadi preseptor yang pertama memang akademik, jadi diharapkan yang sudah setingkat di atas yang sedang dididik, tapi lebih kepada juga pengalaman bekerja atau pengalaman klinis itu penting karena kita akan mengajarkan lebih banyak kepada kasus. Jadi kita harapkan yang mendidik mahasiswa atau tenaga perawat baru itu adalah seseorang yang sudah melewati atau punya pengalaman klinisnya itu minimal 1 atau 2 tahun, supaya dalam proses dia mendidik ada banyak hal yang juga di luar ilmu pengetahuan bisa juga diseringkan kepada anak didik yang sedang dipegang.